Nah ini kan jadi parkirnya mereka resmi nih. Resmi. Dapatnya dari pemerintah kota. Kemudian ini juga resmi. Kalau ini yang asisten, ini yang bosnya. Nah, Oke. gitu. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa follow Instagram Rumah Pancasila _klinik hukum dan subscribe channel YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini saya berada di jalan menuju Bandara Ahmad Yani ya, di Kota Semarang. Ini atas jalan layang yang langsung ke bandara dan keluar dari bandara. Sesuai dengan permintaan sahabat Rumah Pancasila yang minta dijelaskan tentang parkir. Tadi saya sudah coba mengunjungi 2 tempat parkir dari bank ya, yang ada di Kota Semarang untuk mencari tahu tentang bagaimana tata cara pembayaran parkir. Ini kalau ini masuknya ke Bank Jateng. Langsung ke Bank Jateng? Bank Jateng nanti masuknya ke Dinas Perhubungan langsung. Jadi Nah, masuk yang ke resmi sini. pakai kayak gini. Yang pakai resmi pakai gini, ada gininya. Nah ini kan jadi parkirnya mereka resmi nih. Resmi. Dapatnya dari pemerintah kota. Kemudian ini juga resmi. Kalau ini yang asisten, ini yang bosnya. Nah, Oke. gitu. Jadi kalau mau bayar pakai duit tunainya ndak punya, bisa bayarnya pakai GoPay. Alatnya mereka dikasih nih. Jadi duitnya langsung masuk ke pemerintah sebagai apa namanya? Retribusi namanya. Ini namanya retribusi pajak. Jadi kalau Anda bayarnya pakai GoPay, masuknya langsung ke APBD daripada pemerintah Kas kota. daerah, Pak. Ya. Masuk kas daerah. Ini langsung ini. Jadi modelnya seperti ini. Tinggal Anda pilih mau bayarnya seperti apa. Kalau bayar tunai, langsung kepada mereka. Berarti tidak dapat gaji dari pemerintah, hanya dikasih setoran tadi ya. Iya. Kita konfirmasi. Lokasi berhasil. Oke. Jadi kalau motor 2.000, kalau mobil 3.000. Jenengan penghasilannya satu hari berapa? Kalau saya itu dikasih 120. 120. Oh, karena bose ya. Ya. Ini anak buah 80 ngono ya. Ya. Komandannya 120. Satu hari. Satu hari, Pak. Oh ya lumayan. Ya sukses ya, sehat selalu ya Pak ya. Amin, amin. Matur nuwun sangat ya Pak. Untuk diketahui dulu, aturan perundang-undangan itu ada. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Di sana itu diatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi kalau kita berbicara mengenai pembayaran parkir, itu dibagi menjadi 2. Yang satu adalah retribusi daripada parkir, dan yang kedua adalah pajak parkir. Kalau retribusi parkir itu adalah penarikan pembayaran dari pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Bisa itu adalah kabupaten, bisa itu adalah kota madya. Tetapi kalau yang namanya pajak parkir, itu berarti pemerintah daerah itu kemudian mengambil pajak dari pelayanan parkir yang disediakan oleh pengusaha atau swasta. Jadi berdasarkan aturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 28 itu diatur parkirnya itu adalah sebesar 30% dari penghasilan yang didapatkan oleh pengusaha yang melakukan usaha parkir di setiap daerah yang bukan di jalan umum ya. Jadi kalau parkir kayak di jalan begini, ini sebenarnya masuk di dalam ranah pungutan yang harusnya dilakukan oleh Pemda atau Pemkot di setiap daerah. Jadi di dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa untuk ketentuan pajaknya itu bukan hanya 30%, bisa juga ditentukan berdasarkan kebijakan daripada setiap daerah masing-masing, pemerintah kota ataupun pemerintah kabupaten. Nah, yang cukup unik ya, saya tadi coba untuk menanyakan kepada 2 bank tempat para juru parkir itu ada. Saya tanya, Anda punya izin resmi enggak? Mereka pakai kokar. Kokarnya itu ada ya, ada lambang pemerintah kota. Tetapi di sana mereka menyampaikan bahwa penghasilan mereka itu harian. Jadi bosnya tukang parkir itu penghasilannya 120, sedangkan yang anak buahnya itu sekitar 80 sampai 90 ribu per hari mereka dapatnya. Nah, uang yang mereka kumpulkan itu disetor kemana? Disetorkan kepada polisi dan ada juga tentara.
Ini tanpa ingin, jadi kelihatannya pengusaha daripada lahan parkir di 2 bank yang saya datangi tadi itu adalah polisi dan tentara. Jadi uang itu disetorkan oleh mereka ke sana, mereka mendapatkan penghasilan hariannya. Hariannya mereka dapat, bosnya 120, yang anak buahnya sekitar 80 sampai 90. Nah, nanti tugas daripada polisi ataupun anggota tentara yang memiliki izin untuk parkir di sana ini, dia melaporkan penghasilannya setiap bulan kepada pemerintah kota atau pemerintah kabupaten, kemudian dia wajib untuk membayarkan pajaknya kepada negara. Pajak ini nanti digunakan untuk melakukan pelayanan terhadap fasilitas jalan, fasilitas parkir, ataupun kebutuhan masyarakat di suatu kota atau di suatu kabupaten. Jadi dalam hal ini kita harus mengerti bahwa izin parkir itu bisa juga dimiliki oleh swasta, bukan dikelola oleh umpamanya polisi atau dikelola oleh tentara. Tapi dalam hal ini, khusus 2 bank yang saya datangi tadi di kota Semarang, itu kebetulan pengusahanya itu adalah polisi dan pengusahanya itu adalah tentara. Jadi disetorkan ke sana oleh mereka yang nanti bayar pajak kepada pemerintah setiap bulan. Itu ulasan tentang bagaimana tata cara parkir. Tapi yang lebih penting ya, banyak sekali masyarakat yang menggunakan jasa parkir itu yang protes. Jadi ketika mereka datang masuk, tidak ada tukang parkirnya, tidak diatur parkirnya di mana dan lain sebagainya. Tapi begitu mereka keluar, tiba-tiba muncul tukang parkirnya, sehingga banyak yang bilang, ini datang-datang tidak kelihatan, begitu keluar muncul, jadi kayak setan gitulah. Ke depan, bagi Anda yang kebetulan bekerja sebagai tukang parkir, ya tolong memberikan pelayanan yang baik, ramah, sehingga masyarakat yang menggunakan jasa parkir itu juga ketika melakukan pembayaran itu benar-benar ikhlas dan baik gitu loh. Sehingga semuanya bisa hidup di rumah Indonesia ini bersama-sama. Itu yang paling penting. Nah, parkir gratis, apakah bisa gratis? Bisa. Parkir bisa gratis dengan syarat adalah terhadap, kalau berdasarkan ketentuan undang-undang, parkir gratis itu adalah kepada kantor-kantor atau usaha-usaha yang menyediakan lahan parkirnya khusus untuk pegawainya atau stafnya. Tetapi kalau layanan parkir itu ternyata diberikan kepada pihak luar yang menggunakan jasa daripada kantor tersebut atau menggunakan jasa daripada usaha tersebut, mereka tetap harus bayar. Oleh karena itu pembayaran itu nanti yang dikenakan pajak. Nah, kalau ternyata usaha yang bersangkutan itu memberikan sebuah kebijaksanaan dengan memberikan gratis kepada yang parkir, maka sebenarnya nanti yang memberikan bayaran pajaknya kepada pemerintah kota atau pemerintah daerah itu adalah uang pribadi daripada si pengusaha itu. Dia yang melakukan pembayaran sehingga kota itu mendapatkan penghasilan ya, menjadi APBD untuk pelayanan terhadap masyarakat yang ada di seluruh kota tersebut. Mungkin juga orang-orang dari luar dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi intinya gambaran ini semoga nanti ke depan membuat kita lebih baik dan mengerti tentang aturan perundang-undangan dan juga mengerti tentang bagaimana mengelola fasilitas parkir yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi Anda bisa menjadi pengusaha parkir. Kenapa demikian? Lihat aja, baru bangun ruko-ruko besar, Anda bisa datang di sana izin. Karena banyak juga ya parkir yang dikelola oleh organisasi masyarakat tertentu. Semoga Rumah Pancasila juga nanti bisa dapat lahan-lahan parkir yang lumayan bagus ya, supaya bisa kita kerjakan bersama, hasilnya bisa dibagikan lagi kepada masyarakat setelah pembayaran pajak kepada negara. Itu dari Rumah Pancasila, salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati, selalu berbuat baik di Rumah Indonesia. Menerangi jiwa hatiku, melapangkan